Laskar Sabilillah Wali Songo memberikan instruksi agar Laskar Sabilillah Wali Songo se-Indonesia untuk siap siaga karena adanya persekusi yang dilakukan oleh Oknum Front Pembela Islam terhadap Solahuddin, aktivis pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kroya. Saya langsung berkoordinasi dengan beberapa pimpinan Laskar Sabilillah Kabupaten Cilacap untuk menanyakan mengenai kebenaran berita tersebut, dan atas konfirmasi yang dilakukan pada waktu yang tidak terlalu lama kemudian teman-teman PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Cilacap langsung mencari aktivisnya yang dipersekusi oleh Front Pembela Islam tersebut. Dan ternyata beberapa info bias. Pertama, nama korban, kalau itu disebutkan Solahuddin dari Kroya, setelah dicari ke PWI LS Kroya ternyata tidak ditemukan nama Solahuddin. Nah, kemudian terus mencoba mencari dan akhirnya ditemukan yang bersangkutan itu bukan dari Kroya tetapi dari Desa Bangkal, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Dan memang betul kurang lebih jam 9 pagi tadi datang ke rumah yang bersangkutan 4 orang menggunakan pakaian putih, atas putih, bawah putih, agak sedikit cingkrang, kemudian mukanya menggunakan penutup muka, hanya kelihatan matanya saja, dan di bajunya ada atribut bendera yang menunjukkan bendera Palestina. Keempat orang tersebut datang dengan cara naik sepeda motor, tetapi sepeda motor tersebut parkir di tempat yang cukup jauh, dan keempatnya datang dengan cara mengendap-endap, datang ke rumah, melipir itu menempel ke tembok. Saya menduga bahwa itu memang sesuatu yang sudah sangat-sangat direncanakan. Karena apa? Maksud untuk menggunakan sepeda motor dan di parkiran jauh dari rumah tentu agar nomor polisi kendaraan bermotor tersebut tidak bisa dilihat oleh tuan rumah maupun orang sekitar, tidak curiga. Yang kedua, datang dan pergi dengan cara melipir itu tentu bagian dari upaya untuk menghindari CCTV, karena di kediaman yang bersangkutan juga terdapat CCTV termasuk di arah masuk jalan menuju rumah beliau juga ada beberapa Indomaret dan Alfamart yang juga ada CCTV. Yang bersangkutan keempatnya itu memang melakukan persekusi, memberikan dalam tanda petik tantangan dan ancaman. Intinya mereka berempat tidak mau ada PWI Laskar Sabilillah di Kroya, bahasa dia di Kroya. Kalau sampai di Kroya itu dibentuk Persatuan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, maka bahasanya akan diratakan dengan tanah. Setelah itu, karena Solahuddin ini sempat merekam aksi keempatnya melalui handphonenya, dan begitu diketahui handphonenya digunakan untuk merekam, kemudian keempatnya merebut dengan paksa handphone tersebut dan mereset, menghapus isi rekamannya yang Solahuddin ketahui, dihapus isi rekamannya, kemudian handphone tersebut dibanting dan rusak, tidak bisa dibuka dalam kondisi setelah direset atau setelah rekaman videonya dihapus. Setelah itu kemudian keempatnya pergi dari rumah yang bersangkutan, sama perginya juga dengan cara melipir atau menempel ke tembok, mengendap-endap, kemudian menuju sepeda motornya dan pergi keempatnya. Yang bersangkutan, korban Solahuddin, tidak melakukan perlawanan karena di rumah beliau punya anak kecil, bayi, dan anak kecilnya menangis sehingga ya kooperatif. Tetapi bagaimanapun ini adalah teror, pelakunya adalah teroris yang terorganisir, teroris yang terlatih, dan kita memang tidak bisa kemudian menuduh ini dilakukan oleh oknum FPI. Tetapi melihat pakaian yang dikenakan itu identik dengan seragam yang dimiliki oleh Ormas Front Pembela Islam tersebut. Apalagi kita tahu bahwa FPI ini memang yang paling berhadapan, bermusuhan dengan PWI Laskar Sabilillah.
Sehingga patut diduga, saya katakan, patut diduga ini memang dilakukan oleh kelompok Front Pembela Islam yang terlatih, yang memang dia berkeinginan untuk melakukan teror. Bukan tidak mungkin kalau ini berjalan lancar, mereka juga akan melakukan persekusi, melakukan tindakan serupa di wilayah-wilayah lain. Dan ini maknanya adalah tantangan yang sangat serius. Maka saya langsung sampaikan kepada teman-teman, walaupun saya bukan bagian dari Laskar PBI Wali Songo, tetapi saya beberapa kali punya pengalaman mendapatkan persekusi dari oknum ormas tersebut. Saya langsung katakan segera buat laporan polisi ke Polsek Binangun. Mengapa Polsek Binangun? Karena lokus deliknya di Kecamatan Binangun. Kita minta polisi untuk mengusut tuntas. Tidak dibenarkan siapapun, sesama warga negara, melakukan persekusi terhadap mereka yang berbeda. Perbedaan ini harus dilakukan dengan kerangka yang bertanggung jawab, dengan diskusi yang adil, tidak kemudian menggunakan pola-pola kekerasan. Toh nanti biar polisi yang mengusutnya. Polisi kita minta untuk melihat CCTV di Alfamart, Indomaret, atau masjid yang menuju arah rumahnya yang bersangkutan, rumah korban, untuk dibuka pada jam-jam tersebut, kurang lebih antara pukul 08.30 sampai 09.00. Motor-motor kendaraan yang lewat, yang kebetulan dia memakai baju atas bawah putih, 2 sepeda motor, nanti akan bisa dilihat. Kita minta polisi, aparat keamanan untuk bertindak keras dan tegas. Apa yang dibela dari mereka? Wong mereka itu anti NKRI kok. FPI sudah jelas-jelas di dalam anggaran dasarnya ingin mewujudkan Indonesia bersyariah. Walaupun Front Pembela Islam itu sudah tidak ada, tetapi lahir FPI baru, Front Persatuan Islam, yang orangnya, tokohnya, aktor intelektualnya sama. Maka kita meminta dan memohon kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas, dan kita minta bantuan teman-teman PBI Laskar Sabilillah se-Indonesia untuk juga memberikan dukungan dan pernyataan atas hal ini supaya ini tidak terulang di daerah lain. Saatnya kita berkonsolidasi, kita bangkit. Tidak pantas kalau kita yang lahir besar di Nusantara tercinta ini kemudian tunduk pada segelintir orang yang menghalalkan teror dan kekerasan terhadap sesama warga negara. Tentu saya katakan, kalau melihat polanya, sangat mungkin ini dilakukan oleh segelintir oknum di ormas tersebut. Walaupun tentu kalau kita bicara teori mungkin juga kalau ini juga dilakukan oleh di luar FPI untuk kepentingan membenturkan antara FPI dengan Laskar Sabilillah. Tetapi saya lebih pada yang pertama. Ini melihat pola, gerakan, tindakan, dan atribut yang digunakan patut diduga dilakukan oleh oknum-oknum dari Front Persatuan Islam yang memang dia terlatih, yang dia berpengalaman untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Terima kasih semuanya. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.